Ibu peserta fasilitasi yang guru penggerak, calon guru penggerak pada angkatan 4 yang saat ini sedang berlangsung. Saya sebagai fasilitator ingin memperkenalkan diri. Saya atas nama Yusnita Hesti Marianawati dari SMA Negeri 1 Juwana, Jawa Tengah. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih sekali karena diberi kesempatan untuk bisa mengikuti fasilitasi dan mengikuti acara guru penggerak seperti ini. Ini adalah pengalaman pertama saya dan ada gangguan teknis sehingga pada saat ini, pada saat perekaman, saya meminta bantuan oleh teman saya yaitu Ibu Ririn untuk membantu saya untuk memberikan presentasi. Jadi sebelum memulai fasilitasi saat ini, kita akan berdoa terlebih dahulu meminta kepada Tuhan bahwa acara ini akan berlangsung dengan lancar. Monggo para peserta berdoa, saya mulai. Selesai. Nah, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini peserta ada 5 ya, yaitu saya coba sapa Ibu Ririn Hamidatus. Ya Bu, selamat pagi. Ya, Bu Ririn dari mana Bu? Dari SMA Jakenan Bu. Wah, Tapi ya. juga. Ya, berdekatan sama saya juga ya. Oke, Pak Andi Prasetyo, monggo. Iya Ibu Yusnita, terima kasih, saya dari Juwana, dari SMK Bu. Ya, terima kasih Bapak Andi. Sama-sama. Ibu Sulastri. Monggo Ibu, di-mute dulu untuk. Monggo sebelumnya ini ada Pak Arif Hidayat ya. Nggih Ibu, saya dari SMK Bani Muslim Ibu, Pati juga. Ya, terima kasih Bapak. Ibu Sulastri. Dari SDW dari Jaksa 01 Ibu. Ya, terima kasih Ibu Sulastri sudah hadir. Bapak Zainal Abidin. Ya Bu, alhamdulillah masih hadir Bu. Ya, terima kasih. Saya dari Gembong. Dari Gembong ya Bapak. Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan ini cukup sederhana, yaitu tentang dampak positif dan negatif internet sebagai media pembelajaran. Silakan untuk Ibu Ririn bisa memberikan presentasi yang sudah saya buat. Terima kasih sebelumnya atas bantuannya. Dalam dunia sekarang ini, bahwa internet itu sudah menjadi barang yang tidak mewah, tetapi sudah menjadi barang yang familiar, yang sudah diminati, atau bahkan memang dikuasai oleh semua orang. Jadi di sini nanti, untuk materi yang akan saya berikan, yaitu bahwa apa yang dimaksud dengan internet, kemudian manfaat dari internet, kemudian dampak internet sebagai media pembelajaran. Nah, saya kupas sedikit ya, ini saya sebagai fasilitator, tidak sebagai guru, hanya saya memberikan dasar bahwa internet itu adalah interconnected network, artinya jaringan yang saling berhubungan. Jadi secara luas, internet itu saling terhubung secara global dengan menggunakan paket sistem jaringan. Sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Jadi seperti saat ini juga yang kita lakukan dengan menggunakan Google Meet yang kita pakai dalam acara calon pengajar praktik yang dilaksanakan oleh Kemendikbud, itu juga menggunakan jaringan internet. Jadi sangat bermanfaat sekali apa yang kita lakukan saat ini dengan menggunakan internet. Nah, yang kedua yaitu tentang fungsi internet. Jadi fungsi internet itu bahwa kita yang akan saya kupas saat ini adalah tentang media pembelajaran. Nah, jadi saya akan langsung kupas di dalam diskusi kita saat ini ya Bapak Ibu. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang dampak positif dan negatif internet sebagai media pembelajaran. Jadi saat ini saya mencoba untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu dengan menggunakan Jamboard yang dikirim oleh Ibu Ririn. Terima kasih. Nah, silakan Bapak Ibu bisa menuliskan yang topiknya adalah dampak positif dan negatif. Jadi pendapat Bapak Ibu tentang dampak positif dan negatif itu apa? Terima kasih atas
kerjasamanya. Nah, di sini sudah ada yang menuliskan ya, bahwa ini dalam sticky note, monggo ya, saya menunggu dari Bapak Ibu semuanya untuk bisa berpendapat mengenai dampak positif internet dan dampak negatif internet. Silakan langsung dituliskan saja dampak positifnya dan dampak negatifnya dari internet yang kita lakukan saat ini sebagai media pembelajaran. Ya, ini sudah ada yang ditulis ya oleh Ibu Ririn bahwa anak menjadi mahir dalam bidang IT. Ya, ini memang saat ini memang sedang berlangsung. Bisa ini Bu diberikan alasannya kenapa anak menjadi mahir dalam bidang IT. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yusnita atas kesempatannya. Cek suara saya sudah terdengar Ibu. Oh iya, terdengar Ibu. Jadi menurut saya dampak positif dari anak ketika anak itu terbiasa menggunakan internet, otomatis dia memiliki kemampuan digital. Kalau dulu ketika internet belum dikenal oleh masyarakat, kita masih bingung apa sih itu internet, untuk apa. Tapi ketika sekarang anak sudah terbiasa menggunakan internet sebagai media pembelajaran, karena proses pembiasaan itu akhirnya anak semakin mahir dalam bidang IT. Minimal dia sudah bisa mencari sumber informasi yang dulunya hanya berasal dari buku, dia bisa mencari sumber-sumber dari berbagai wilayah dari internet, sehingga sumber belajar anak pun atau media-media pembelajaran yang dia butuhkan bisa dia peroleh dengan menggunakan internet. Jadi selain dia mahir, mungkin internet juga bisa membuat proses pembelajaran anak menjadi lebih efektif dan efisien. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Ibu Ririn ya, sudah sangat lengkap sekali bahwa IT memang menentukan sekali ya ini apa perkembangan dari internet itu sendiri. Silakan dari Bapak Zainal Abidin, internet membuat sesuatu efektif dan efisien. Alasannya Bapak bisa disampaikan di forum diskusi ini? Ya, terima kasih Bu Yusnita. Bahwasanya dampak positif internet itu membuat sesuatu efektif dan efisien. Efektifnya bahwasanya sebelum adanya internet ini, kita SMS, telepon itu sangat mahal sekali. Kita tidak bisa kirim-kirim foto, tidak bisa kirim video dan lain sebagainya. Dengan adanya internet ini semuanya bisa kita lakukan. Bahkan anak-anak itu sekarang dengan grup WA, dengan WA dan lain sebagainya itu bisa mengumpulkan teman-temannya yang lain ketika punya permasalahan. Ayo kita kumpul di sini nanti belajar tentang ini dan lain sebagainya, itu sudah bisa dilakukan secara mandiri. Mungkin itu yang dilakukan oleh anak-anak sekarang, lebih efektif dan efisien. Beda dengan dulu harus pergi ke temannya yang satu, terus menjemput yang satu dan lain sebagainya. Kalau sekarang enak, WA ke teman-temannya, kita kumpul di sini, kita ngerjakan bareng, selesai. Gitu, Bu. Iya, terima kasih Bapak Zainal. Dan di sini sudah ada juga bahwa dampak positif anak bisa belajar dari internet, bisa memilih berbagai sumber. Ini hampir sama dengan Ibu Ririn ya, bahwa internet itu bisa dipakai untuk IT. Jadi nanti juga di sini ada juga yang peran orang tua penting untuk mendampingi anaknya dalam menggunakan internet. Jadi ini masuk ke negatifnya mungkin ya. Jadi untuk internet itu bisa digunakan untuk mengakses game online, pornografi atau kekerasan yang bisa membuat jiwa anak menjadi tidak bagus. Kemudian juga ini di sini positifnya bisa mencari bahan yang diinginkan. Dan dampak negatifnya anak bisa ketagihan game online. Jadi hampir sama dengan Bapak Andi. Coba saya tertarik dengan Bapak Andi, bisa dijelaskan kira-kira alasannya. Baik, terima kasih Ibu Yusnita atas kesempatannya. Kalau tadi rekan-rekan positif, ini saya coba ambil yang negatif ya, karena sudah ada undang-undangnya sebetulnya. Tapi ada undang-undangnya pun sebetulnya yang lebih perlu kita perhatikan adalah karakter. Karena nanti ketika anak nggak bisa manfaatkan game online itu, atau bahkan dia sampai mengakses
mencicipi yang namanya pornografi, maka itu akan merusak otak. Bahkan ada penelitian di luar negeri, ketika anak sering melihat pornografi, maka saraf-saraf sel-selnya di otak itu akan rusak, sehingga akan mempengaruhi kejiwaan, malas belajar. Dan di situ adalah peran orang tua penting, karena sebagian anak memang waktunya dihabiskan di rumah. Demikian, Ibu. Ya, terima kasih Bapak Andi yang sudah dijabarkan dengan jelas sekali. Dan saya juga Sama-sama. tertarik dengan Ibu Sulastri, ada ini alasannya atau bisa memberikan gambaran tentang dampak positif ataupun negatif dari internet tersebut. Dampak positifnya, kita bisa googling bahan pembelajaran yang tidak tahu, bisa dicari. Namun negatifnya, anak-anak itu biasanya suka bermain game online, Bu. Oh iya, sama ya, hampir sama dengan Bapak Andi. Terima kasih semuanya. Bapak Arif Hidayat, ya terima kasih untuk ini apa yang sudah dituliskan di Jambot bahwa anak bisa belajar dari internet. Jadi coba Pak bisa dijabarkan lebih lanjut biar teman-teman juga tahu. Oke. Iya Ibu, menurut saya memang internet itu memang teknologi sekarang yang manfaatnya sangat besar sekali ya Ibu. Jadi bisa digunakan untuk pembelajaran dan bisa digunakan untuk hal-hal yang lain ketika kita ingin mencari sesuatu di internet itu sudah tersedia. Tetapi di sini anak memang butuh kontrol dari orang tua ya. Jadi kontrol ini fungsinya untuk memastikan bahwa anak-anak kita tidak seperti main game dan konten-konten yang negatif seperti itu. Dan kemudian dampak negatifnya juga radiasi, juga ini perlu dikontrol juga. Jadi kita sebagai orang tua harus kontrol anak kita seberapa intensitas setiap hari menggunakan internet karena berhubungan dengan layar seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, setuju sekali ya Bapak Arif bahwa radiasi itu harus diperhatikan bahwa anak-anak itu kalau menggunakan HP-nya dengan menggunakan internet harus dikontrol untuk jam-jam tertentunya. Terima kasih sekali untuk diskusi kali ini yang sangat menarik dan bisa membuka pemahaman kita lebih dalam tentang ini internet. Dan saya meminta bantuan ya kepada peserta, yaitu saya ingin Bu Ririn Hamidatus bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Ya, jadi setelah kita berdiskusi tadi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa penggunaan internet dalam pembelajaran, khususnya sebagai media pembelajaran itu seperti dua sisi mata uang, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positif, anak bisa mencari berbagai sumber dari internet, dari sumber-sumber yang terkini, tetapi meskipun dia berdampak positif, anak bebas mencari berbagai macam informasi, tetap harus ada pendampingan orang tua karena segala sesuatu kan tersedia dari internet, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti pornografi atau konten-konten yang bersifat negatif lainnya, dengan pendampingan orang tua diharapkan anak bisa terbebas dari konten yang semacam itu, dan termasuk durasi penggunaan, karena ketika kita menggunakan internet otomatis kita berada di depan layar. Nah, radiasi dari layar itu yang akan mempengaruhi dari kesehatan kita, sehingga tetap harus memperhatikan durasi penggunaannya. Seperti itu Bu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Itu sudah melengkapi semua apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Saya berterima kasih dan saya akan menutup diskusi kita kali ini, fasilitasi yang sudah saya laksanakan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya minta izin dan meminta maaf apabila apa yang saya sampaikan ini kurang lengkap, dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mengucapkan minta maaf. Saya cukup sekian. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ibu, terima kasih.